Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kriptografi, yang dimana sekarang saya akan melakukan review jurnal. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Muhammad Hakim Sadik. Jadi, judul artikel yang saya review adalah teknik-teknik kriptanalysis, yang dimana penulis dari artikel ini adalah Anggun Hapsari, Roni Perdana, dan Riz Felina. Reviewernya ialah saya sendiri adalah Muhammad Hakim Sadik. Pertama-tama, kita harus mengetahui apakah latar belakang dari artikel ini. Jadi, latar belakangnya ini adalah kriptanalysis dapat diartikan sebagai sebuah pihak yang berusaha menemukan rahasia dari plaintext atau kunci dari suatu pesan yang telah terenkripsi atau ciphertext. Atau dengan kata lain, melakukan proses kriptanalisis. Kriptanalisis bekerja secara informal, berada di pihak lawan. Namun, terkadang cara-cara yang digunakan oleh para kriptanalisis dipraktekkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menguji ketahanan suatu algoritma enkripsi atau dekripsi. Jadi, setelah mengetahui latar belakangnya, kita akan mempelajari tujuan dari artikel ini. Jadi, tujuannya adalah kriptanalisis bertujuan untuk menemukan kelemahan dalam sistem penyandian sehingga dimungkinkan untuk memperoleh plaintext dari ciphertext yang ada tanpa perlu mengetahui kunci ataupun algoritma pembangunan ciphertext tersebut. Cara ini disebut dengan memecahkan ciphertext atau cryptosystem. Yang dimana dalam memecahkan cipher dilakukan pencarian kesalahan dalam desain atau implementasi dari cipher. Implementasi dari cipher tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah kunci yang harus dicoba ketika melakukan brute force attack, yang dimana artinya penyerang mencoba memecahkan cipher dengan menggunakan semua kunci yang mungkin sampai akhirnya ditemukan satu kunci yang benar. Lalu, sampel dari artikel ini, di mana sampel ini diambil dari beberapa artikel dan jurnal yang membahas tentang kriptanalysis. Jadi, sekarang kita akan masuk dalam metode. Terdapat beberapa teknik dalam melakukan kriptanalysis, tergantung kepada akses yang dimiliki oleh kriptanalysis. Apakah melalui ciphertext, plaintext, ataupun aspek lain dari sistem kriptografi. Jadi, berikut adalah teknik-teknik yang dilakukan oleh para kriptanalysis. Yang pertama adalah known plaintext analysis. Dengan prosedur ini, kriptanalysis mengetahui sebagian isi plaintext dari ciphertext yang berhasil didapatkan. Menggunakan informasi yang ada ini, kriptanalysis berusaha untuk mencari kunci yang digunakan untuk menghasilkan ciphertext. Lalu yang kedua, chosen plaintext analysis. Kriptanalysis telah menghasilkan plaintext dari cipher yang ada, namun kuncinya sendiri belum ditemukan. Pada serangan jenis ini, kriptanalysis dapat memilih plaintext tertentu untuk dienkripsi, yaitu plaintext yang lebih mengarahkan penemuan kunci. Lalu, ciphertext only analysis. Pada teknik ini, kriptanalysis hanya berbekal ciphertext saja, tanpa adanya pengetahuan mengenai plaintext. Teknik ini membutuhkan akurasi yang tinggi dalam melakukan penaksiran mengenai bagaimana sebuah pesan dapat disandikan. Lalu, man in the middle attack. Penyerang yang dalam hal ini adalah kriptanalysis, masuk ke dalam saluran komunikasi antara kedua pihak yang akan saling bertukar kunci mereka. Penyerang menempatkan dirinya sedemikian sehingga kedua pihak tadi merasa bahwa mereka saling bertukar kunci. Namun, sebenarnya penyeranglah memberikan kunci-kunci yang nantinya digunakan oleh pihak-pihak tadi. Lalu yang kelima adalah timing atau differential power analysis. Sangat berguna jika digunakan melawan smart card yang menghitung perbedaan konsumsi elektrik dalam jangka waktu tertentu ketika microchip melakukan pengamanan informasi. Teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perhitungan pembangkitan kunci yang digunakan dalam algoritma enkripsi dan fungsi-fungsi pengamanan lainnya. Selanjutnya, correlation.
Keterhubungan antara kunci dengan hasil pengenkripsian merupakan sumber utama yang akan digunakan oleh kriptanalis. Pada kasus yang paling mudah, kunci justru secara tidak sengaja terbocorkan oleh sistem kriptografinya sendiri. Untuk kasus yang lebih kompleks, dicari keterhubungan antara informasi yang dapat diperoleh mengenai kriptosistem dan informasi mengenai perkiraan kunci. Lalu, kesalahan dalam kriptosistem. Kesalahan dalam kriptosistem dapat digunakan dalam kriptanalisis dan bahkan dapat membocorkan kuncinya sendiri. Kesalahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam kriptanalisis. Kesalahan di sini dapat juga berupa kelemahan dari fungsi matematis yang digunakan oleh algoritma enkripsi atau dekripsi atau pemilihan kunci yang lemah. Lalu, rubber hose kriptanalisis. Serangan jenis ini dapat dikatakan sebagai serangan yang paling efektif dan dapat langsung memberikan hasil. Serangan ini berupa serangan langsung kepada pihak pengirim. Rubber hose attack didasarkan pada teori bahwa manusia yang berada di bawah tekanan akan menjadi lebih lemah. Di lain pihak, komputer tidak mengalami stres atau di bawah tekanan, sehingga tidak akan terpengaruh dengan serangan semacam ini. Lalu, yang terakhir adalah serangan terhadap atau menggunakan hardware dari kriptosistem. Jadi serangan jenis ini merupakan serangan jenis baru yang diprediksikan akan semakin sering muncul dengan sedemikian meluasnya penggunaan mobile crypto device. Serangan ini didasarkan kepada perhitungan rinci dari proses enkripsi yang dilakukan oleh suatu perangkat kripto. Dari informasi ini akan diperoleh informasi mengenai perhitungan kunci yang digunakan. Ide dasar dari serangan ini terkait erat dengan prinsip correlation, yang dimana jenis serangan ini bersifat secara independen terhadap algoritma kriptografi yang digunakan oleh mobile crypto devices yang bersangkutan. Lalu, hasil. Jadi hasil dari teknik-teknik di atas itu adalah hasilnya itu keberhasilan pada kriptanalisis tergantung pada kombinasi matematis, keingintahuan, intuisi, keuletan sumber daya komputasi yang memadai, dan seringkali keberuntungan. Saat ini, kriptanalisis digunakan di berbagai organisasi seperti pada sebuah pemerintah yang ingin menyusup ke dalam transmisi diplomatis dan militer pemerintah lainnya. Dan begitulah hasil review saya untuk artikel ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.